Puji nama Tuhan, sekali lagi shalom. Boleh lambaikan tangannya, shalom. Siapa yang merasa sukacita dalam satu minggu ini, boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Kita berikan kemudian bagi nama Tuhan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kita bisa kembali berkumpul di hari Rabu malam hari ini. Kita tahu Tuhan Yesus baik buat kita, dan kita patut bersyukur untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Pada malam hari kita siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau doa di hadapan Tuhan. Kita meminta pertolongan, kemampuan, dan lawatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu, untuk anugerah yang selalu Tuhan berikan dalam kehidupan kami setiap hari. Kami tidak dapat menghitung setiap pekerjaan, setiap karya-karya yang sudah Tuhan berikan. Tetapi kami sebagai manusia biasa, kami hanya bisa bersyukur. Kami hanya bisa mau datang di hadapan Tuhan. Lawat hidup kami. Hadirlah di tengah-tengah ibadah kami pada malam hari. Kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau menyembah Engkau pada malam hari. Terima kasih. Sama-sama
Haleluya. Silakan kepada yang membawa kita dalam doa pembukaan. Kepada Bapak Ambar kami persilakan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur malam hari ini kami boleh datang di hadirat-Mu dengan berkat yang daripadamu. Engkau memberkati kami. Tuhan, kami serahkan acara PA Salom dan Kompas Malang Selatan malam hari ini. Kami awali di dalam nama-Mu yang kudus, Allah Bapa, Putra, Kudus. Tuhan memberkati kami. Acara ini dari awal pertengahan hingga akhir hanya kami serahkan di dalam tangan-Mu. Kudus Tuhan kami.
Shalom Bapak Ibu. Boleh dong tos kiri kanannya, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kita percaya walaupun kita dari berbagai daerah, suku, gereja, tapi kita percaya kita tidak memandang kita dari manapun. Kita satu di dalam Tuhan. Amin. Tanyakan pujian, ku tak pandang dari gereja mana. Sudah mulai panas ya Bapak Ibu. Sebelum kita akan melanjutkan sorak-sorai dan bersuka cita di dalam Tuhan, kita akan mendengarkan sepatah dua patah kata dari tuan rumah kepada Bapak Tri. Kami persilahkan. Oh, Bapak, Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, Shalom. Shalom. Selamat malam. Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas perlindungan dan penyertaan Tuhan, sehingga pada malam hari ini kita semua warga Kompak Tawang Selatan, gabungan Tawang Selatan dan juga STA Salom boleh datang berkumpul di tempat ini, di rumah saya, di rumah kami, untuk menyembah Bapa, memuji nama Bapa dan memuliakan nama Bapa. Kita mengucap terima kasih atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu semua yang hadir dalam ibadah gabungan Kompas Malasana dan STA Salom ini. Dan puji syukur ya, karena yang hadir ini mewakili 4 penjuru Malang Selatan ya. Ada yang hadir dari
Gelumprit dari ya Sirkonco. Sirkonco dari Sirkonco, dari Banjarjo, dari Malang juga, dari kaki, dari Suwaru, dari Sumbersari, Gunung Kawi ya, Buer, Sumber Pucung juga, Puji Tuhan, Turen. Oh ya, Turen. Turki. Terima kasih puji Tuhan pada malam ini kita semua hadir pada malam ini, dan kami ucapkan terima kasih Bapak-bapak sampai melakukan ibadah pada Tuhan juga menyambangi kami keluarga di sini, saya dan istri saya hanya 2 orang. Anak itu sudah di luar kota Surabaya dan lain. Demikian sepatah kata. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Trisulo atas kesediaannya rumah ini ditempati untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, hari ini sudah los nggak rewel kali Gusti? Amin. Kita salaman dong sama kanan kiri kita, katakan aku wis gak rewel. Aku wis gak rewel. Aku wis gak rewel. Saestu nggih. Saestu kita boten gak rewel kali Gusti nggih. Monggo kita sami-sami los gak rewel. Aku wis gak rewel. Gusti, aku wis gak rewel.
Bapak Ibu? Masih siap? Bagi yang sudah lelah, bagi yang sudah lansia boleh duduk, tapi yang masih kuat berdiri kita tetap berdiri dong. Kita masih mau katakan bahwa Tuhan Yesus itu baik dan teramat baik dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Yuk, kita akan pujikan Tuhan Yesus baik dan teramat baik dalam hidup kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Sudah capek Bapak Ibu? Belum. Kalau belum berarti nanti datang ibadah selanjutnya. Ya. Puji nama Tuhan. Dan terasa kita sudah masuk di sesi tengah, yaitu kita mau dengar firman Tuhan. Amin. Kita mau dengar apa yang Tuhan sampaikan dalam hidup kita pada malam hari ini. Untuk itu kita siapkan hati kita. Kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau naikkan pujian pada malam hari.
kami kerjakan, apa yang kami usahakan pasti sia-sia. Karena itu, ketika kami ada saat ini sebagai kami saat ini ada semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Semua oleh karena Tuhan selalu menolong kami, berkali-kali menolong kami. Terima kasih untuk pertolongan-Mu ya Tuhan sampai hari ini. Kami sudah dikenyangkan oleh makanan jasmani, dan saat ini kami akan dikenyangkan oleh makanan rohani. Urapi hati hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkan. Roh Kudus tolong kami supaya apa yang kami dengar, apa yang kami lihat, kemudian tinggal dalam hati dan pikiran kami. Dan setelah pulang dari tempat ini, hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kami semakin memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang siap diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Iman tidak lihat wajah saya Pak Saiman. Siapa lagi yang tidak kelihatan ya? Iya, puji Tuhan. Ini Pak Saiman. Iya, depan sini Pak Saiman. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mendengar dari berita-berita, ya tentu banyak hal yang tidak kita duga hari-hari ini. Apalagi tentang pemerintahan ke depan ya. Ini walaupun krisis itu sudah mendunia, kita tidak tahu bangsa ini apakah akan mengalami krisis atau tidak. Kita tidak tahu, tapi satu hal yang kita tahu, Tuhan Yesus tidak meninggalkan bangsa Indonesia. Tidak pernah meninggalkan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar firman Tuhan dengan tema kesehatan mental dalam pelayanan. Kesehatan mental dalam pelayanan. Kenapa saya angkat tema ini? Bukan berarti Bapak Ibu terganggu mentalnya, enggak juga sih begitu ya, kira-kira gitu ya. Nah mengapa? Karena hari-hari ini banyak orang yang terganggu mentalnya. Nah kalau mentalnya terganggu tidak segera diobati, maka akan terganggu jiwanya Bapak Ibu. Ya kan? Nah ini hati-hati, oleh karena itu hari ini mari kita belajar bagaimana kita memiliki mental yang sehat. Nah apa itu mental? Mental dalam bahasa Latin adalah mens, ya, artinya pikiran, artinya perasaan, artinya watak. Ya. Oleh karena itu, pikiran kita, perasaan kita, watak kita ini akan menentukan, ya, masa depan kita, menentukan keselamatan kita, saudara-saudara. Jadi mental kita akan kelihatan ketika ada tekanan, ketika ada situasi sulit. Apa respon kita terhadap situasi yang sulit tersebut? Kalau kita masih sukacita, kita masih mengucap syukur, kita masih mengalami damai sejahtera, berarti mental kita sehat. Tapi kalau kita ini responnya dengan marah, dengan emosi, ya, apalagi hanya mementingkan diri kita sendiri demi keselamatan kita sendiri dengan cara mengorbankan orang lain, maka sesungguhnya kita sedang terganggu mental kita. Elia pernah terganggu mentalnya sehingga Elia mau bunuh diri. Dalam perjanjian baru siapa yang terganggu mentalnya? Yudas Iskariot, saudara-saudara. Ya. Yudas terganggu mentalnya sehingga pikirannya hanya untuk dirinya sendiri. Dia selalu mencari keuntungan. Ya. Dia selalu mencari keselamatannya sendiri. Akibatnya apa, saudara-saudara? Ketika kemudian Yudas menyesal apa yang dia lakukan, dia akhirnya bunuh diri dengan cara gantung. Frustasi. Dia tidak lagi sanggup menghadapi hal-hal yang tidak dia duga ketika dia hanya berpikir yang penting aku dapat uang. Perkara Yesus kemudian dihakimi dan disalibkan itu bukan urusan saya. Apa bedanya orang yang sakit mental dan sehat mental, saudara? Kalau tadi diawali saya katakan bahwa orang yang sakit mental adalah orang yang responnya adalah respon yang selalu, ya, hanya mementingkan dirinya sendiri. Tapi respon apa? Orang yang sehat mentalnya, dia selalu berpikir bahwa dirinya mau mengorbankan diri demi keselamatan orang lain. Ini bedanya, ya. Jadi orang yang selalu memikirkan tentang dirinya sendiri, akhirnya apa yang terjadi? Berkhianat. Akhirnya apa yang terjadi? Serakah. Akhirnya apa yang terjadi, saudara?
Akhirnya dia hanya mengumpulkan apa yang sebenarnya hanya sementara, ya, yaitu harta yang ada di dunia ini. Berapa banyak orang Kristen yang sakit mentalnya hari-hari ini, saudara? Saya baca sebuah artikel WHO mengatakan 1 dari 6 orang terganggu mentalnya. Itu kalau kita sekarang ini ada 40, sekarang 1 banding 6, kira-kira berapa yang sakit mentalnya? 7 ya. Ada 7 orang di sini yang sakit mentalnya gitu ya. Iya kan? Ya, seperti ada orang ngomong mental tempe kan begitu ya. Apalagi mental miskin ya kan? Selalu berharap diberi sesuatu oleh orang lain. Itu juga mental. Artinya pikirannya itu selalu apa? Merasa miskin dirinya. Ya kan? Apa yang dia pikirkan itu selalu hanya menguntungkan dirinya seperti Yudas Iskariot, saudara-saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi mental yang sakit dan mental yang sehat kita sudah jelas sekarang ini kan ya. Kalau kita baca Filipi pasal 2 ayat yang kelima, ya, satu ayat saja, saudara. Filipi pasal 2 ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jelas bahwa dalam Filipi pasal 2 ayat 5, Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat Filipi bahwa miliki perasaan dan pikiran Kristus. Hanya itu yang bisa membuat kita sehat mental kita. Suwe-suwe manusia gue habis. Dulu saya bangga memiliki ini itu, tapi lama-lama ada yang lebih bagus. Gak ada yang kita sombongkan, gak ada yang bisa kita banggakan. Satu yang kita banggakan, Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Katakan amin. Itu yang Tuhan mau. Yesus mau menderita untuk kita. Yesus mau berkorban untuk kita. Tapi kebalikannya, Yudas mengorbankan orang lain untuk keselamatan kita. Apakah ada orang seperti itu? Ada. Cari selamat. Apapun dipakai caranya seperti mentalnya Yudas. Kalau kita sekarang diproses Tuhan, kalau kita sekarang sedang diizinkan Tuhan mengalami situasi sulit, sesungguhnya mental kita sedang dibentuk oleh Tuhan. Ya, sedang dibentuk oleh Tuhan. Miliki pikiran dan perasaan seperti Kristus Yesus. Merdeka. Kita menjadi pribadi yang tidak lagi terikat oleh hal-hal yang sementara. Itulah cara Tuhan membentuk pikiran kita. Terus dibentuk oleh Tuhan, terus dibentuk oleh Tuhan. Pikirannya apa? Datang ke dunia untuk melayani. Pikirannya apa? Melayani untuk yang sesat, melayani untuk orang yang berdosa. Untuk siapa? Untuk jiwa. Karena itu saya selalu mengatakan bahwa setiap pagi kami berdoa bersama istri, Tuhan terima kasih untuk pagi ini Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan bernafas untuk menikmati hidup hari ini, dan sebagai rasa syukur kami kepadamu ya Tuhan atas anugerah-Mu, kemurahan-Mu, saya setiap pagi mengatakan pakailah kami menjadi alat-Mu, menjadi saksi-Mu, menjadi berkat terang dan garam bagi sama kami. Itu saya katakan setiap pagi. Saya tahu konsekuensinya, saya harus siap dimusuhi oleh dunia. Paling utama dan rasa. Lihat rasa kita. Apakah yang kita lakukan kemudian menghasilkan atau berdampak pada rasa damai, rasa sukacita, atau sebaliknya. Oleh karena itu, orang yang kuat bukan karena dia bisa menaklukkan orang lain, tapi orang yang kuat ketika dia bisa menaklukkan dirinya sendiri. Itulah mental yang sehat, itulah mental yang kuat. Sehingga apapun yang terjadi, mau krisis, mau tidak punya uang, kita ketika melekat pada Tuhan, maka kita tetap memiliki sukacita, damai dan sejahtera. Pikiran Kristus, perasaan Kristus harus dimiliki oleh setiap orang yang percaya. Kalau kita sudah melekat kepada Tuhan, maka Tuhan di pihak kita. Katakan amin. Katakan amin. Dan siapapun yang akan membinasakan kita, Tuhan lebih dulu membinasakan
orang yang akan membinasakan kita. Mengapa? Karena kita baik Allah. Yang keempat, hiduplah dalam kekudusan. Kudus bukan berarti tidak bisa salah, tapi kudus adalah tidak mengulangi kesalahan yang sama. Bagaimana kita bisa melekat Allah kepada Allah yang kudus kalau hati kita tidak kudus? Bagaimana kita bisa melekat kepada Tuhan yang kudus kalau hidup kita tidak kudus? Kesehatan mental diperlukan bagi pelayan-pelayan Tuhan. Bagi kita semuanya, melayani siapapun, kita punya kesehatan mental. Hati harus rela berkorban dan pantang menyerah. Itulah mental Kristus yang diberikan kepada kita. Maka jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Walaupun hari-hari ke depan kita tidak tahu, tapi ketika kita bersama dengan Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Jadi mental yang sehat supaya Yesus satu ketika nanti menyambut kita di surga yang kekal. Hanya orang-orang yang punya mental yang sehat, yang layak di hadapan Tuhan. Jangan mudah terpancing oleh keadaan, jangan mudah menyerah, jangan egois, jangan emosi, jangan marah, jangan mudah tersinggung. Apalagi kalau sudah menyampaikan firman Tuhan, kalau ada yang tersinggung berarti mentalnya sudah terganggu. Tapi kalau menerima firman Tuhan dengan sukacita, mentalnya berarti sehat. Artinya apa? Kita siap dibentuk, siap diproses Tuhan. Katakan amin. Amin. Katakan amin. Mari kita sambut Paskah ini memiliki mental yang sehat, hati hamba, jujur dan tulus, korban dan pantang menyerah. Yang dipikirkan bagaimana hidup saya bisa menjaga jiwa, menyelamatkan jiwa, menolong orang sakit, menyembuhkan orang yang sakit, menguatkan yang lemah, ya, kemudian membantu orang yang kekurangan, dan kasihan senantiasa. Maka apa yang menjadi pikiran kita pasti bisa kita kerjakan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami ingin menghayati Paskah tahun ini Tuhan dengan memiliki mental yang sehat, pikiran yang sehat, perasaan yang sehat, karakter yang sehat, sehingga setiap hal yang kami hadapi, sekalipun kami tidak tahu apapun yang terjadi, kami tetap melekat kepada Tuhan karena Tuhan sumber sukacita, Tuhan sumber damai dan sejahtera. Itulah yang menjadi kerinduan kami ya Tuhan. Karena itu meteraikan firman-Mu ini ya Tuhan dalam hati dan pikiran kami. Bila kami mulai sekarang tidak lagi memikirkan tentang diri kami sendiri. Ampuni kami jika kami seringkali terpancing untuk marah, mudah tersinggung, kami mudah kecewa. Kami hanya fokus pada kepentingan dan keuntungan diri sendiri. Bahkan kami seringkali mengorbankan orang lain demi keselamatan kami ya Tuhan. Seperti Yudas Iskariot. Tapi hari ini ketika Engkau memerintahkan kami supaya kami memiliki pikiran dan perasaan Kristus, maka mulai hari ini ya Tuhan, kami mau melepaskan semua yang mengikat, yang menghalangi setiap berkat, yang menghalangi setiap mujizat, yang menghalangi setiap kuasa yang dari Tuhan untuk kami. Dalam nama Yesus kami lepaskan semuanya itu. Kami boleh hidup bersama-sama dengan Tuhan. Hati kami melekat kepada Tuhan, karena Tuhan sumber segala sumber kehidupan, sumber kekuatan, sumber damai sejahtera, sumber segala sumber kesembuhan dan pemulihan. Tuhan terima kasih. Kau sudah ingatkan kami kembali ya Tuhan, bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah sesungguhnya milik Tuhan. Kami hanya pengelola, kami hanya sebagai orang-orang yang memiliki waktu. Terima kasih Tuhan. Ajari kami memiliki mental yang sehat. Kami lepaskan segala masa lalu kami, supaya kami boleh menatap masa depan seperti Paulus, tidak lagi mengingatkan masa lalunya, karena yang lalu sudah berlalu, yang baru sesungguhnya sudah datang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh kami tidak tahu sampai kapan Kau memberikan kepada kami kesempatan untuk hidup di dunia ini. Mungkin nanti malam besok Tuhan panggil kami, tapi hari ini Tuhan kami diberkati, kami sangat dikuatkan bahwa sesungguhnya kehidupan yang kekal, kehidupan yang tidak ada batasnya adalah ketika kami setelah mati. Persiapkan hati kami, pikiran kami, supaya kami boleh menyambut setiap waktu ketika Tuhan memanggil kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau sungguh baik. Kau sungguh baik Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
semua yang sudah diberkati firman Tuhan. Bersama-sama katakan amin. Terberkati kita semua. Haleluya, kebenaran firman yang sungguh luar biasa yang menguatkan setiap hati dan hidup kita pribadi lepas pribadi. Setelah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita juga akan mendengarkan kesaksian dari Pak Denny yang dari Malang. Kami persilakan untuk Pak Denny sambil berkenalan. Kita yang ada di tempat ini belum pernah kenal dengan Pak Denny. Ini juga tadi WA-nya yang satunya juga belum kenalan loh Mas. Belum ada yang kenal ini tadi. Boleh dong perkenalan dulu. Sama-sama dari Malang ya? Iya. Puji Tuhan, saya Iman Batei. Saya dari pulau yang sangat jauh di Pulau Nias, Sumatera Utara. Nah, kebetulan saya melayani full di salah satu ministry di Malang bersama dengan Pak Denny di Jesus People Ministry di Matos. Mungkin kalau Bapak Ibu main ke Malang, main ke Mall Matos Malang, boleh mampir. Kita ada di pojokan lobi depan. Kita ada ibadah setiap hari Minggu di jam 11, jam 1 sama jam 4. Jadi kita full di sana melayani. Dan kita kebetulan dinaungi oleh GSJS Tunjungan Plaza Surabaya. Jadi kebetulan dibuka persekutuan di sana. Seperti itu. Terima kasih Tuhan berkati. Shalom. Sudah ya, berarti ya sudah ya. Saya kenal Arsa. Shalom. Kayaknya matanya udah mulai ngantuk nih Pak ya. Keluarkan ya. Ya, perkenalkan nama saya Denny. Saya sekarang ini bersama anak dan istri saya. Saya mau panggil istri saya. Silakan maju dulu. Saya bersama istri saya biar kenalan langsung ya. Nah, ini istri saya yang dulu langsing. Sekarang tetap langsing. Ya, perkenalkan namanya. Perkenalan. Ini adalah Ibu Stefani, panggilannya Fani. Kita berdua juga full time di sebuah ministry sama ya, di Jesus People Ministry. Ya nanti buat Bapak Ibu sekalian mungkin bisa diajak Pak Prayogo rame-rame nanti ke sana ya Pak ya. Kami, gembala kami bernama Bapak Robi Gunawan. Masih muda, masih umurnya hampir sama-sama saya, masih muda kan gini ya. Kalau ini mudah-mudahan kalau ini ya. Ya singkat cerita ya, tadi yang dibilang sama Pak Prayogo mental yang sakit, Yudas Iskariot. Nah, tadi saya kemarin ini bergumul sama Pak Yaya, dibilang saksian ya. Saksian apa Pak? Tambah saya tadi datang ke sini, jujur saya sama Pak Yaya cerita, Pak, aku takut kesaksian Pak. Duh, maaf kenapa? Maaf ya Pak, maaf loh Pak, saya bukan menyindir atau bukan apa-apa ya Pak. Keluhan kabeh aku kan baru dia bukan baru. Pak, nggak usah wis mari Pak yo. Loh, ini anak Tuhan semua. Oh, ya bener ya Pak. Iya, oh ya wis. Tapi yang dibilang Pak Prayogo tentang mental yang sakit Yudas Iskariot, itulah saya. Kisah ini 5 bulan yang lalu. Saya sama Pak Prayogo ini juga sudah cukup kenal lama. Waktu itu di sebuah radio, yang radio itu dikatakan hampir tutup, hampir bangkrut ya. Bangkrut ya soalnya nggak ada keuangannya Pak ya, benar-benar nggak ada keuangan, nggak ada apa-apa. Tapi waktu 2015-2016 itu beliau rela melayani, waktu itu masih naik motor apa ini Pak, sepeda motor apa Pak? Sogun apa Pak, saya lupa juga ya, dari Batu ya ke Malang melayani di Buring ya. Kita melayani 3 bulan, saya dibantu Pak Prayogo full-fullan. Pak Prayogo tidak terima upah, tidak terima apa-apa, dan saya juga tidak ada fasilitas gereja untuk memberikan Pak Prayogo keuangan. Tapi puji Tuhan 3 bulan radio itu meledak, rame, hampir mengalahkan semua radio-radio di Malang. Karena apa? Ternyata jemaat-jemaat Tuhan itu yang disenangkan ini apa? Yaitu apa? Cerita tentang keluarga. Saya kenal Pak Prayogo kenal saya luar dalam saya, pelayanan saya bagaimana, kerohanian saya bagaimana, Pak Prayogo tahu. Tapi Pak Prayogo tidak tahu kalau saya jadi Yudas Iskariot. Ini yang belum diketahui ya. Saya tahun lalu mengalami
benar-benar yang namanya hancur dalam pelayanan. Hancur dalam pelayanan itu, pelayanan di sebuah gereja saya dihentikan. Setelah COVID, saya kira sudah selesai, kita bisa pelayanan lagi, ternyata enggak. Tetap tidak bisa pelayanan dengan alasan yang tidak masuk akal. Satu, tidak bisa pelayanan. Yang kedua, ini istri saya kecanduan namanya game, apa namanya? Game online ya. Kalau dijelaskan gimana, bingung ya? Game online. Lalu dia itu jatuh cinta sama seseorang, orang Sumedang. Orang Sumedang ini mengirimkan sebuah kayak guna-guna itu Pak. Di akhirnya dia dikirimkan sebuah tali pocong. Tali pocong itu berarti cuma ingat sama orang ini, ingat sama orang ini aja. Sama saya tidak ingat, sama anak-anak saya tidak ingat. Suatu ketika dia bilang, kita cerai saja. Wah, maaf kata ya, kalau di saudara kita sebutkan 3 kali Pak ya. Talak 1, talak 2, talak 3 itu sudah selesai. Tapi puji Tuhan jadi kita ngomong cerai sampai 1000 kali, kalau tidak dilakukan pertandatanganan itu tidak terjadi. Tidak sah ya Pak ya. Wah, saya ini kalau dibilang cinta mati banget saya sama istri saya. Cakep ya. Saya cinta mati, saya sayang sama dia. Tapi benar, ketika pelayanan kita sudah hancur, rumah tangga kita pasti juga akan hancur. Itu yang saya alami. Sehingga kita mengalami pertengkaran demi pertengkaran sampai anak saya gede di sini tuh masih umur 8 tahun ya. Dia setiap kali saya bertengkar, dia lari ke depan rumah, dia tutup telinga, dia nangis, dia teriak karena ketakutan. Kalau saya bertengkar sama dia ini hebat, luar biasa. Bukan bertengkar, bukan. Waduh, kata-kata binatang keluar, kata-kata semua keluar. Singkat cerita, pada waktu itu hari Kamis doa malam ya. Doa malam kami menerima pengurapan. Istri saya ini melihat sosok 3 orang katanya. 3 orang ini melihat ke arah saya kayak sesuatu yang tidak seneng. Nah, tidak senengnya kenapa? Bertengkar hebat, luar biasa. Waktu itu saya perjalanan dari Bandulan ke arah, saya ada pulang gereja itu saya mau ke arah Lawang. Di mobil bertengkar, anak saya ketakutan, semua ketakutan. Saya nyetirnya agak ngebut. Ya agak ngebut itulah saya mengalami sebuah stroke. Langsung kayak putus gitu, stroke gitu ya. Tapi puji Tuhannya itu tangan sebelah kanan saya masih bisa menghandle, karena mobil saya kan manual, menghandle gigi untuk saya pinggirkan di Masjid Sabilillah. Nah, waktu itulah saya mengalami namanya mati suri, Pak. Mati suri dalam waktu 2 jam. Istri saya denyutnya diri tidak ada ya. Mata juga sudah mulai, katanya sudah hilang kesadaran. Dia nangis dia. Nah, waktu mengalami kematian itu, saya benar-benar diangkat ya. Kayak ini benar nih ceritanya kayak di sebuah film nyata ini Pak. Di mobil itu, jadi di atasnya atapnya itu tidak ada. Jadi kelihatan kayak apa? Transparan, lihat transparan gitu. Saya lihat di atas istri saya, anak saya pada nangis semua. Satu ketika itu, waktu saya diangkat itu sama Tuhan itu, ada sebuah tangga yang besar. Lalu ada jubah putih, saya nggak kelihatan wajahnya. Jubah putih, cuman ada satu suara. Kamu mau ikut saya atau kembali? Loh, saya dengan egois ya. Kalau saya ngomong egois saya sih. Tuhan, aku mau kembali, mau ikut tangganya Tuhan. Daripada saya turun melihat rumah tangga saya berantakan, saya mending ikut Tuhan. Tapi nyatanya nggak bisa. Bukan Tuhan nolak, tapi Tuhan ada apa? Tuhan mau kerjakan sesuatu buat saya. Akhirnya saya kembali. Nah, kembali dengan sadar, tapi saya akhirnya sempat mengalami kerasukan, Pak. Saya selama ini, detik ini saya jadi orang Kristen tidak percaya namanya kerasukan. Saya kerasukan.
setelah kembali itu kerasukan. Kerasukan kalau yang merasuki saya tuh ingin saya itu mati. Menurut ini ya ceritanya ya, anak saya dengar saya juga, papa suaranya kayak anjing. Wah, nggak cerita. Saya kembali dengan tidak ada apa-apa, udah biasa terjadi. Tepat tanggal 2 November, saya jam 10 malam ini mau janjian sama seseorang, kalau saya sebutkan namanya kenal semua. Saya mau salaman, saya mau pindah karena saya sudah kecewa sama Kristenan. Ketika saya diblokir, saudara, teman-teman saya yang namanya anak Tuhan itu tidak ada, yang kunjungi saya tidak ada, bahkan yang telepon saya pun tidak ada. Pada waktu itu saya jam 10 mau berangkat ke kota Blitar. Saya jam 8 di sebuah kafe, saya lagi ini apa, scroll apa ya kalau bahasa Indonesianya itu ya, lagi lihat-lihat Facebook, lalu ketemu flyer atau iklan tentang Jesus People Ministry ini. Saya lalu WA, saya kenal nama ini Robi Gunawan, kayaknya teman saya. Saya WA beliau, tapi dia nggak tahu nomor nama saya juga nggak tahu. Terus singkat cerita dia langsung nyebut nama saya. Loh, berarti kalau Tuhan tidak gerak, kan saya lihat iklan itu Pak Robi juga nggak tahu nama saya, tapi Pak Robi bisa tahu, berarti Tuhan mau ngeklikkan kita ini. Kebetulan 2 November adalah hari Sabtu. Saya sama Pak Robi diminta minggu untuk datang ke gereja. Aduh, kalau saya sudah ini, nanti kalau ke gereja itu dosa. Tapi kalau saya sudah ini, masalahnya istri saya nggak mau. Dia tetap mau sama kekristenan. Kalau saya sudah ini, itu zina ya Pak ya. Bingung saya. Saya ngomong, ya udah kita tunda dulu. Kita ke gereja dulu ya. Ke gereja, akhirnya kita dipulihkan. Rumah tangga kita dipulihkan. Terus tepat Januari ketemu seorang hamba Tuhan ya. Kalau saya sebut namanya mungkin tahu semua ya, Pak Dautoni ya. Dia dilihat juga sudah bersih, sudah tidak ada apa-apanya. Ketika itu kita sekarang tambah hari senang melayani Tuhan, sukacita. Rumah tangga kita dipulihkan. Tadi sempat saya tadi di parkiran, Bapak tadi ngomong apa Pak? Kalau bisa sudah nggak bisa diselamatkan Pak ya. Tapi kalau saya bisa, tapi sampai sekarang kalau tetap dempetan ini Pak, bisa diselamatkan Pak. Bisa. Ya, saya cuma minta tolong pada anak-anak Tuhan. Ketika teman-teman kita, saudara kita mengalami kesusahan, kesulitan, tadi Pak Prayogo dijelaskan di nomor 4 tadi ya, tolonglah. Mungkin tidak mampu dengan uang ya Pak ya, dengan doa itu loh, besar kuasanya. Ya, ayo nyanyi. Saya mau nyanyi ya di sekolahku ini ya.
lihat pada Hana, siapa yang ingin diingat sama Tuhan? Keinginan kita diingat sama Tuhan. Hana sudah berpuluh-puluh tahun dia menginginkan sebuah anak. Tuhan ingat. Mungkin keinginan kita sampai detik ini belum terjawab, tapi Tuhan ingat. Jawabannya pasti tepat pada waktunya. Ayo kita pakai berdiri. Berikan seperti hati Hana yang bertahan di dalam air mata. Tuhan ingat, Tuhan akan kasih Tuhan nyata. Berikan seperti buat semua yang ada di sini. Tuhan, terima kasih Tuhan atas malam hari ini Tuhan. Biarlah hadirat-Mu, urapan-Mu ada di tempat ini Tuhan. Berkati Pak Prayogo bersama Ibu Tuhan. Apapun saja yang dikerjakannya Tuhan, Kau buat akan berhasil Tuhan. Bahkan jemaat di tempat ini Tuhan, apa saja yang dikerjakan semuanya berhasil. Malang Selatan ini dipenuhi oleh kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat mengalir, berkat melimpah di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus, haleluya, amin. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu. Sebuah kesaksian yang sungguh luar biasa, menyadarkan kita bahwa apapun permasalahan dalam hidup kita, jangan sampai kita meninggalkan Tuhan, tetapi kita tetap berpegang teguh di dalam Tuhan. Karena Tuhan tidak akan membiarkan kita terlepas dan terjatuh. Tuhan akan kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan sudah memberikan berkat bagi kita, dan kita akan memberikan yang terbaik juga untuk Tuhan. Kita semua percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan penuh dengan kasih. Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan kuasa, dan Tuhan penuh dengan mujizat. Kau satu penuh kasih, Tuhan penuhi hati.
Kini dengan saatnya kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Saya mohon dengan kasih Tuhan untuk Bapak Pendeta Sungkono menutup kita di dalam doa penutup. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita semua sudah dikenyangkan sabda Tuhan. Bagaimana itu kita makan oleh Bapak Ibu. Dan saat ini mari kita menyatukan hati masuk dalam doa syafaat seperti yang dikatakan oleh Kata Deni, berdoa untuk mereka yang susah, yang sedih, yang menderita. Mari kita menyatukan hati masuk dalam doa. Kami bersyukur Bapa pada malam hari ini akan kasih setiamu dan pertolongan bagi kami sekali. Mengingatkan kami dengan sabda, ajarlah Bapa untuk sadar akan kehidupan kami, kesalahan dan kekurangan kami, dan bertobat sehingga hidup kami ini bermakna, berjalan dalam kebenaran Tuhan, mau berkorban untuk orang lain, berkorban bagi mereka yang membutuhkan, bukan untuk kepentingan pribadi, tapi hanya untuk orang lain dan untuk kemuliaan dan keagungan. Bapa Surgawi, perkenankan pada saat ini yang menyerahkan pembawa firman, ya Tuhan berkati pelayanannya, berkati pekerjaannya, berkati keluarganya, sehingga damai sejahtera mengiringinya. Demikian juga kami serahkan para pelayan pada saat ini, pemusik, song leader. Tuhan berkati sehingga nama-Mu Tuhan diagungkan, nama-Mu dimuliakan, bukan untuk keagungan pribadi tapi untuk kemuliaan dan keagungan. Berkati pekerjaannya sehari-hari, berkati pelayanannya, sehingga hidupnya 100% untuk keluarganya, 100% untuk pekerjaannya, 100% untuk pelayanan. Melayani Tuhan dinyatakan melayani sesama. Tuhan, kami juga menyerahkan pengurus PA Salom yang baru dan yang lama. Ya Tuhan, berkati pelayanannya, pakailah, berikan hikmat, akal budi dan kewicaksanaan di dalam melayani PA Salom. Demikian juga Kompas, biarlah melalui para pengurus Kompas Salom banyak pribadi yang dimenangkan, menerima Tuhan dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati semuanya. Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir pada saat ini karena berbagai macam permasalahan kehidupan. Ya Tuhan hadir, Tuhan menolong mereka. Yang sakit, Tuhan jamah. Biar Aku berikan kesembuhan, keselamatan dan pemulihan. Yang susah Kau hibur Tuhan, yang kekurangan Kau cukupi kebutuhannya. Bahkan yang tidak mau mengenal Engkau, Kau masih memberikan kesempatan bila mereka mengenal Engkau dan percaya kepadamu dan boleh diselamatkan. Tuhan, kami berdoa bagi mereka-mereka yang sudah lansia, biarlah bertambah umur, semakin dekat kepadamu, semakin bijak, dan Kau kuatkan jiwanya, raganya, rohnya, semakin lekat kepadamu. Kami berdoa juga bagi anak-anak kami yang masih belajar di bangku sekolahan, dan Tuhan berkati dengan hikmat dan akal budi, pengertian, sehingga apa yang diciptakan kelak boleh didapat. Demikian juga anak-anak kami yang batita dan balita yang rentan dalam sakit penyakit, dan Tuhan selimuti dengan kuasa Roh-Mu, biar terjauhkan sakit penyakit, tumbuh dan berkembang sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang terpuruk pada saat ini. Kiranya Kau bangkitkan, karena Kau tidak pernah meninggalkan, telah menolong dan menyertainya. Terima kasih Tuhan Yesus. Selanjutnya Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan. Ini Tuhan berkati,
sucikan untuk kemuliaan dan keagungan. Berkati mereka yang telah menyerahkan maupun yang belum menyerahkan persembahan pada saat ini. Berkati yang mengelola persembahan ini untuk kemuliaan dan keagungan. Dan selanjutnya Tuhan, kami juga menyerahkan semua yang hadir pada saat ini, yang menerima berkat melalui sabda-Mu, kiranya Kau kuatkan sehingga mampu lekat dekat kepadamu dan sehat di dalam kehidupannya, sehat mentalnya, sehat rohaninya, dan sejahtera menyertainya. Dan sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, dan Tuhan iring dan tuntun sampai di rumah bertemu keluarga dengan penuh sukacita dan keselamatan. Demikian juga keluarga Pak Tri yang akan kami tinggalkan, Tuhan yang meninggalkan, Tuhan menolong dan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh doa permohonan ini di dalam kuasa namalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita bersama-sama menyatukan hati, mohon berkat. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, sumber keselamatan dan kasih, Sang Roh Kudus, sumber pertolongan dan penghiburan, menyertai, memberkati saudara sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu jangan pulang dulu ya, kita akan foto, sesi foto sama-sama. Pak Yayan bisa diatur tempatnya? Oh iya, sambil kita mengatur tempat ada pengumuman dari Pak Ambar. Untuk pengumuman PA Salom sama Kompas Malang Selatan gitu. Nanti untuk PA Salom jadwalnya tetap di rumahnya Karji. Untuk bulan depan PA Salom di rumah Pak Karji. Dan untuk Kompas Malang Selatan nanti bisa diumumkan lewat grup. Jadi pengumuman lebih lanjut nanti akan kita share lewat grup. Oke, terima kasih. Yang kedua Bapak Ibu, sesuai dengan kesepakatan kita bahwa kita nanti akan mengerucut komunitas kita itu dalam pada namanya PKK ya. Dan program kita cukup banyak. Salah satunya adalah entah bulan Juni atau Juli kita mau adakan KKR anak muda di Malang Selatan. Kita mau mengundang Elia Meren untuk bisa menjadi pelayan Tuhan ya, Elia Meren itu. Jadi doakan yang pertama, yang kedua ini tadi spontan sih sebenarnya. Tanggal 28 itu kebetulan saya dan tim LPNI itu akan survei ke Bajul Mati 28 hari Jumat. Nah, saya tawarkan Bapak Ibu, kan itu pas tanggal libur itu ya. Kalau mau Bapak Ibu, kita catering sekalian di sana. Ya catering sekalian Pak Adas Mito ya. Jadi kita doakan Malang Selatan, kita sekalian catering. Kita berangkat pagi, kita pulang sore tanggal 28 hari Jumat. Karena saya lihat kalendernya itu di situ udah ada titik merahnya, artinya libur sebenarnya itu. Jadi nanti kita akan bentuk panitia kecil, kita catering bersama-sama di sana. Kita doakan. Catering apa? Oh catering itu fellowship. Bukan catering ya, tapi catering itu ya. Catering itu kumpul, ya. Terus doa, nyanyi, ya. Mangan, itu catering. Nah itu, jadi saya kira ya. Jadi catering itu kumpul, nyanyi, doa, terus mangan bersama. Nah kita mau doa ya, ya Pak. Ya, ya nanti kita sambil keakraban karena salah satunya adalah kita mendoakan untuk tim LPMI yang adakan mission trip bulan Juni, dan yang kedua kita doakan untuk KKR anak muda dan
nggak tahu apakah Juni atau Juli untuk Malang Selatan. Itu tambahan dari saya. Terima kasih Pak Trisolo, Pak Sukarji, Pak Ambar, Pak Doso. Kali situ Pak, kali Doso, puji Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta Sukono, Ibu juga. Oh, jangan kapok Pak ya kalau gini ya. Oh iya Pak Trisnya dikandani rawo Pak Oke ya. Jadi mohon Pak Sukono setiap ada pertemuan di Jawil Pak ya gitu ya. Terima kasih Pak Denny ya. Dan Iman, terima kasih Iman ya. Semangat dan berkati tim musik, terima kasih semuanya. Semangat melayani Tuhan dan berkati kita semuanya. Kita bisa maju ke depan untuk bersama-sama. Ayo foto yuk, ayo. Yang maju ke depan boleh makan lagi setelah ini. Mami, apa itu Mami? Ayo, ayo. Ayo foto semua. Iman, depan Man. Ayo musik semua yuk. Ayo. Cukup. Ya, maju. Loh, gak usah berbagi lana aja. Si penting kumpul. Iku ana gateran yo. Mama ngali sih. Wis delok kono, Mas. Kumpul sing penting makan. Di sini. Cepat. Man. Pak, ayo. Moga Pak. Kita dodok. Dodok. Siap. Pak. Oh ya wes. Ngatek dulu mojok. Oh Nandi. Loh, Bupati enggak kelihatan Pak Joko. Melo foto kok Meni. Loh aku kemana? Kok ngono meneh. Kok welek temen ya kursine iki. Ya, diangkat. Pak, nek kursine. Ya, kursine bayar dulu. Aja muring-muring ning. Muring. Aja ring-muring. Oh, ketok kabeh kok. Ini ketok apa, Mas? Oh, ketok kabeh. Ayo 1 2. Oh, belum aku durung mlebu. Iki kok jebret pisan ya? Muka-muka enggak jeblok. Ayo. 1 2 3. Sekali lagi. 3. Si bawah belum. Loh, gak apa wae musik kowe. Iku gak usah wis. Iki gak usah. Wes, berarti wis iki. Ya wis. Mana Mas? Enggak mana. Oh, mana iki beneran di mana kamera foto ya. Iya, sik kamera foto. 1 2. Wes. Nah. Oh, gede lho. Kamu nek kene. Ya aku di mana? Aku di mana ya Mi? Ada itu kamu fotografer loh. Loh, gue ini pacet gitu. Yo bener. Yo. Ayo. 1 2 3. Bebas. 1 2 3. Oke. Ya. Video satu dong, video satu. Pak punya gue, jadi dulu. Pak Prabowo kayak jadi. BKG. Ya, BKG. Ini. Nanti kalau saya bilang BKG luar biasa. Terus apa melayani dengan senang dan bahagia. Terus biasa. Wes. Orang. Ya.
Nggak usah dahsyat. Udah. BKG luar biasa. Melayani dengan Halo guys, ini kita habis pulang dari pelayanan guys. Ternyata ini Sauji di depan. Lah ini di belakang ternyata guys umpul-umpulan berapa orang ini? Ayo, mana ini? Mana orangnya ini? Enggak ketok aku. Cuma berapa? Ini penuh sekali guys ini guys. Aduh. Halo guys, kita lagi jalan-jalan di Kanjuruhan guys. Nah,